Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Noval dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan membawakan materi yang berjudul Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrahi bin Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu beliau terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Para sahabat senior banyak yang berkonsultasi kepada Ali mengenai masalah-masalah keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Ali tidak diragukan lagi. Dalam sebagian besar peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberanian, kepahlawanannya, dan kepiawaiannya tak ada tandingannya sehingga diberi julukan Asadullah, singa Allah. Ali ikut serta dalam perang Badar maupun perang-perang lainnya. Hanya saja peristiwa perang Tabuk, Ali tidak ikut serta karena mendapat tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keluarga beliau dan menggantikannya memimpin kota Madinah. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, tetapi beliau memiliki sifat penyayang yang luar biasa. Beliau tak segan-segan menyedekahkan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarganya. Ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, mereka tak segan untuk meminta pendapat dari Ali tentang suatu persoalan dan sebelum mengambil suatu tindakan. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau, dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain engkau. Ali menolak penunjukan itu, dan beliau belum mengambil tindakan apapun. Sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka terus mendesak Ali untuk bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Setelah baiat terlaksana, Ali pun berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkan keburukan. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti, sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga yang mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada 20 Ramadan beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Jamal antara Ali dan Aisyah, dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah.
beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib. Memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Sekian dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.